Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat dan anugerah Tuhan. Tuhan sudah pelihara kita, sudah di bulan Maret, di hari yang kedua, tanggal 2 Maret, malam hari ini, minggu malam. Tadi pagi kita sudah beribadah kepada Tuhan. Saya sudah masih ada di kota Jember. Kita berterima kasih atas penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai pelayanan saya dari Jakarta, Jember. Nanti kembali lagi. Baik, nanti kalau Tuhan berkenankan pelayanan ke Turki, berapa tempat. Semua kan anugerah Tuhan. Selama kita hidup, mari kita hidup menurut kehendak Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Sebab saudara, Bapak Ibu, saudara bersama saya ada di muka bumi ini Tuhan yang ciptakan. Ada tujuan ilahi, tujuan Tuhan tentu ada. Tuhan ciptakan manusia bukan sembarang tanpa tujuan, tapi manusia yang tidak menurut kehendak Tuhan. Tapi kita berbahagia kalau kita mendapat memahami apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita laksanakan sesuai dengan rencana Tuhan. Itu saya, Pastor Yakub Rahmat, akan menyanyikan buku di dalam buku Tabernakel Glory nomor 622. Kau mau hidup turut kehendak Tuhan. Kan malam ini kita mau baca di dalam kitab Titus pasal 1 ayat 5-16. Suratan Rasul Paulus kepada Titus pada waktu Titus ada di Pulau Kreta. Nanti kita baca bersama. Seorang pelayan Tuhan harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh bercacat, tidak boleh perselingkuhan. Suami istri harus benar, termasuk anaknya harus benar. Itu seorang pelayan Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Kalau kita standar ilahi di dalam firman Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk di dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Yang melakukan kehendak Bapa. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Kristus. Aku mencinta, setia dan taat kepada firman Tuhan. Sucikan mulutku Bapa,
pikiranku dan hatiku malam ini. Kami mau baca firman Tuhan. Ampuni Bapa segala dosa, semua salahku. Bentuklah hidupku, kuduskanlah hidupku ya Tuhan Yesus, agar hidupku melakukan kehendak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini aku mau baca firman-Mu Bapa. Biar kami tidak berdosa kepada Tuhan, karena sesuai dengan firman-Mu aku mau hidup menurut kehendak Bapa di surga, supaya aku nanti kelak hidup bersama dengan Tuhan Yesus, surga buat selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ini salah satu kesukaan saya dalam pujian ini. Jadi sering saya akan menyanyikan supaya saudara dan saya iling. Hidup ini penting, hidup menurut kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itu standar, saudara. Yang paling penting itu. Bukan cari berkat, bukan cari yang lain. Nomor satu, kalau hidup kita berkenan sama Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Kalau saudara tidak berkenan sama Tuhan, mau cari berkat bagaimana, saudara? Ya, meminta kesembuhan, tapi orang tuh main-main dengan dosa melulu. Ya, mana bisa, tidak turut kehendak Tuhan, tidak bisa standar. Udah jelas ini inti keselamatan itu taat kepada firman. Berarti kalau di dalam ketaatan dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia menjadi pelaku firman Tuhan. Ini penting. Sebab percuma menyebut Tuhan, Tuhan, katanya kalau hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, nggak bisa masuk ke surga. Seperti Yudas Iskariot. Contoh itu, ya. Sudah dipilih sama Tuhan, bahkan Yudas di dalam Injil Matius pasal 10. Dikasih kuasa untuk menyembuhkan orang, ya, supaya betul-betul hidupnya jadi berkat, tapi kenyataannya supaya Yudas Iskariot itu hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Dia mengkhianati Yesus, ikuti suara iblis. Jadi hidupnya tidak nurut kehendak Tuhan. Yang tidak bisa masuk ke surga. Demikian Bapak Ibu, mari pentingnya bersama saya biar hari-hari diisi dengan firman Tuhan. Supaya kita iling, supaya jangan sampai kita menyimpang ke kanan ke kiri, tapi berjalan-jalan lurus Tuhan. Yaitu standar firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Tiap malam kita baca Alkitab, ya. Sebelum kita berbaring tidur, apalagi kita puji Tuhan sudah memasuki di bulan Maret, di hari yang kedua, saudara. Besok sudah tanggal 3. Waktu berjalan terus. Dengan berjalannya waktu, mari kedewasaan rohani kita selalu terjaga, yaitu hidup di dalam firman Tuhan. Mari saya mau baca Titus pasal 1 ayat 5 sampai 16, saudara, ya. Jadi Titus ini adalah anak rohani Rasul Paulus, ya. Jadi dididik, ya. Titus ini bukan orang Yahudi, saudara, ya. Jadi jelas ini Titus ini, tapi dia cinta Tuhan, dia taat, ya. Ayat yang kelima dikatakan, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang terletak kupesankan kepada. Jadi Titus ini anak rohani Rasul Paulus, dididik. Jadi ini boleh bilang penggembalaan, ya, kepada anak rohaninya Titus yang ada di Pulau Kreta. Pulau Kreta itu lokasinya di daerah Yunani, saudara, ya, timur laut Mediterania, ya. Jadi dari Turki, bisa itu, dari Turki bisa itu, ya, ke Pulau Kreta, ya, pulau pelabuhan yang luar biasa, yang maju waktu sebelum masih maju soal peradabannya. Tapi banyak mereka hidup yang tidak berkenan sama Tuhan, ya. Jadi banyak menyembah patung, dewa, berbuat dosa. Pokoknya memang semuanya itu manusia di muka bumi ini, ya, kalau tidak kenal Tuhan, hidupnya tidak beres saja. Ya, hidup menjadi beres. Seperti contoh Rasul Paulus. Dulu Rasul Paulus pembunuh, saudara. Ya, dia penganiaya orang Kristen. Hidup menjadi berkenan, hidup berkenan, bertobat setelah dijamah oleh Tuhan Yesus. Kalau tidak dijamah setiap kita, kalau kita tidak dijamah sama Tuhan, hidup kita tidak beres, saudara. Kita binasa di luar Yesus. Maka kita bersyukur sama Tuhan. Maka Titus dididik oleh Rasul Paulus supaya di dalam pelayanan untuk penetapan penatua. Penatua itu dalam bahasa Yunani, ya, presbuteros, saudara. Penatua itu dalam bahasa Yunani. Kalau penilik jemaat itu episkopos itu dalam bahasa Yunani, ya. Jadi itu yang mengawasi jemaat, ya. Seorang pelayan Tuhan harus kita betul membawa jemaat lebih dekat dengan Tuhan.
Itu tujuannya di penatua, hamba Tuhan, termasuk saya sebagai seorang hamba Tuhan, gembala. Mendorong Bapak Ibu bersama saya juga. Saya harus beres juga, saudara. Bukan berarti saya perintahkan orang tapi saya tidak beres. Tidak bisa, tidak boleh itu. Ya, nanti Tuhan bisa marah, saudara. Ya, jadi saya bersama Bapak Ibu status yang sama harus punya standar firman Tuhan. Sentral hidup kita Tuhan Yesus. Ya, ayat ke-7, ya, ayat yang ke-6, yakni orang-orang tak bercacat yang mempunyai hanya satu istri, yang anaknya hidup beriman dan tidak dapat tuduh karena hidup tidak senonoh dan tidak tertib. Hidup tidak tertib, tidak bisa. Harus hidup tertib, saudara. Harus satu istri, tidak boleh hamba Tuhan pelayanan tua punya poligami, istri lebih dari satu, dua, tiga, kacau, saudara. Bagaimana? Coba saudara pikir. Penatua, pemimpin, gembala, istrinya 2-3. Jemaat bisa 1000, saudara, nanti ini. Seperti Salomo itu. Coba. Salomo bisa punya begitu karena Daud, papanya juga lebih dari satu istri. Maka kita sebagai pemimpin, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, harus jadi contoh teladan, harus selaras satu garis dengan Tuhan Yesus. Ya, satu garis. Tidak boleh hidup yang senonoh, tidak tertib, ya, kacau balau, bagaimana, so, tidak bisa. Ya, jadi kita harus benar-benar hidup standarnya firman Tuhan. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Ini sudah diatur firman Tuhan. Penatua, penilik jemaat semua, tua-tua jemaat, diakan, pokoknya setiap kita, ini seharusnya setiap kita harus menjadi contoh teladan. Apalagi menjadi seorang pemimpin, ya, lead by example. Seorang pemimpin harus jadi contoh teladan, ya. Dan kan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai. Penguasaan diri penting. Ya, jadi wise, to be wise, harus bijak dalam setiap keputusan. Minta hikmat datang dari Tuhan, Roh Kudus, sehingga hidup kita betul-betul menjadi berkat, ya. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran sehat, supaya sanggup menasihatin orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentang. Ya, jelas banyak tantangan-tantangan, tapi kalau hidup kita tidak beres, menjadi cemooh orang, ya, menjadi batu sandungan. Tapi kalau kita standar kebenaran firman Tuhan, kita bisa bertindak tegas karena kita sudah sesuai dengan firman Tuhan. Tapi tidak boleh sombong, ya, harus tetap rendah hati, ya, itu penting. Pokoknya semua harus standar firman Tuhan. Makanya dalam tema firman Tuhan malam hari ini, dengan tema seorang pelayan Tuhan harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Yang isinya tadi harus saleh, ya, harus adil, ya, dapat menguasai diri, bukan pemberang, ya, bukan pengkhianat, ya, bukan tukang selingkuh, ya, kacau, bukan tukang sihir atau pejudi, tidak boleh. Harus hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Harus tertib, ya. Ayat 10, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat dengan omongan yang sia-sia. Mereka menyaksikan diri. Memang banyak, makanya Rasul Paulus tekankan kepada Titus anak rohaninya. Ini dalam rangka penggembalaan, saudara, ya. Penggembalaan, ya. Supaya betul-betul Titus ini seorang pelayan Tuhan yang benar. Dan urus tegas Titus di Pulau Kreta, jemaatan, supaya pilih penatua-penatua, penilik jemaat yang harus takut akan Tuhan. Itu tujuan Rasul Paulus. Dan ini firman Tuhan juga buat kita semua, supaya kita menjadi berkat. Termasuk buat ini, buat firman juga buat saya, ya, Bapak Ibu kita semua sama, supaya standarnya firman Tuhan, ya. Terus dengan karena ayat 11, orang-orang semacam itu harus tutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak untuk mendapatkan keuntungan yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelayap yang ini kesempatan Rasul Paulus itu di Pulau Kreta, ya, memberi nasihat kepada Titus supaya Titus betul-betul memilih orang yang berkualitas. Karena Pulau Kreta ini jelas di situ ada pembohong, binatang buas, pelahap, hidupnya tidak berkenan sama Tuhan, ya. Jadi standar mereka penuh dengan dosa. Ya, oleh itu mari kita semua hidup di dunia ini penuh dengan dosa, penuh dengan kacau balau. Tapi dengan tujuan Tuhan menciptakan kita supaya kita menjadi terang, berdampak, ya, supaya banyak jiwa-jiwa bertobat dan diselamatkan, ya. Terus berikutnya, kesaksian itu benar karena tertegurlah mereka dengan tegas
supaya mereka menjadi sehat di dalam iman dan tidak lagi menggunakan dongeng-dongeng Yahudi dan buku hukum yang manusia yang berpaling dari kebenaran. Jangan sampai berpaling jauh dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Jelas, orang fasik, orang najis, pikirannya tidak ada kebenaran. Tapi bagi kita harus suci, berkenan sama Tuhan. Kita menjadi suci, menjadi benar, kalau kita standarnya Tuhan, firman Tuhan. Ya. Ayat 16, mereka mengaku mengenal Allah, tapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Amin. Demikian firman Tuhan. Banyak termasuk orang Kristen, di KTP-nya Kristen, tapi perbuatannya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu seperti ada polisi menembak polisi, ya, pendeta ada yang membunuh orang. Coba hidupnya, padahal dia Kristen, tapi standarnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang dikatakan Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23. Sampai ayat 23 Yesus berkata, aku tidak kenal kamu, inyalah kamu, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu pembuat kejahatan tuh. Aku pendeta, hamba Tuhan, ya pelayan Tuhan, MTH, Master Teologi. Tapi perbuatannya tidak berkenan sama Tuhan, menjadi batu sandungan. Akhirnya ada pendeta itu masuk penjara, bikin malu, saudara. Coba itu dikatakan Tuhan, pembuat kejahatan, saudara. Mengaku orang Kristen. Jadi Yesus melihat, wah ini sungguh pembuat kejahatan. Waktu melalui firman Tuhan malam hari ini, membawa kita bersama, mari kita mau takut sama Tuhan. Setiap kita tunjukkan kita sebagai anak Tuhan. Tunjukkan kita punya kualitas standarnya firman Tuhan. Kau mau hidup turut kehendak Tuhan, bukan menurut keinginan manusia. Jangan ikutin daging, saudara. Ikuti firman Tuhan. Kalau kita ikuti firman Tuhan, Tuhan berkata, aku jalan kebenaran hidup. Ikut jalan Tuhan, firman Tuhan membawa kita kepada kebenaran dan akan membawa kita kepada kehidupan kekal, surga buat selama-lama. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Sebelum berbalik tidur, berjaga dan berdoa, berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan pada malam hari ini, seorang pelayan Tuhan, seorang anak Tuhan, setiap kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Standarnya surga, standar firman Tuhan, supaya Bapak Ibu bersama saya masuk di dalam kerajaan surga. Jadi bukan hanya pelayan Tuhan, setiap kita, setiap anak-anak Tuhan, setiap kita harus hidupnya di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita masuk ke surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.